Tapi juga memuat tentang bagaimana anamnesa pasien obstetrik dan juga bagaimana cara pencatatannya. Ya, oke. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan nanti kalau pas pemeriksaan. Oke, kita mulai dari anamnesis dulu ya. Jadi kalau dari penuntun seperti biasa dia ucapkan salam, kemudian tanya identitas pasien meliputi nama, usia dan juga alamatnya. Nah, untuk anamnesis yang paling pertama tentunya ditanyakan tentang keluhan. Ya, jadi keluhan utama yang paling pertama ditanyakan, pakai metode apa biar kalian punya anamnesa lengkap? Jangan lupa ya, pakai tua juga tetap pakai metode. Paling bahasanya saya jangan dulu. Oke, jadi keluhan utama karena kita belajar selain untuk nanti praktek juga untuk ujian. Jadi di ujian nanti kemungkinan besar akan ada bersamaan ya, jadi ada anamnesis dan juga pemeriksaan. Jadi tolong di anamnesis jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang ya. Jadi kalau ditanyakan keluhan utama, nah kalau keluhan utama kira-kira yang paling mungkin apa-apa saja pasien obstetrik. Paling mungkin dia datang dengan keluhan nyari perut, apalagi kan kalian solapan ini apa nyari perut, apalagi pelepasan darah pelepasan air apalagi, atau dia hanya datang kontrol untuk kebutuhan ANC ya. Jadi kita kembali lagi, jadi untuk ujian nanti karena kalau ujian settingnya mungkin dia tidak dalam kehamilan yang masih kurang dari trimester 2 atau iya, karena kalau masih kurang dari trimester 2 maka kalian akan sangat sulit untuk maju ke pemeriksaan obstetrik untuk pemeriksaan Leopold, karena Leopold masih belum bisa ketika kehamilan masih kurang dari 28 minggu. Jadi pertanyaannya mungkin tidak semua ini bisa ditanyakan ya di sini. Jadi hari pertama, hari terakhir kayaknya sudah tidak relevan lagi untuk ditanyakan pada pasien yang sudah ANC ke-3 atau ke-2, karena itu aja ditanyakan bahkan dari dia punya ANC pertama kali ya. Jadi disesuaikan, tapi karena ini nanti mau ujian ya tetap sertakan saja pertanyaan. Oke, jadi ditanyakan adalah riwayat keluhan utamanya dulu ya. Jadi ditanya keluhan utamanya apa, kalau memang dia hanya kontrol ya sudah berarti langsung tidak perlu ditanyakan yang lain-lain ya. Kalau misalnya dia datang dengan keluhan maka paling penting ditanyakan offsetnya. Jadi biar cepat tanya dari kapan. Kalau misalnya dia nyari perut dari kapan. Kalau nyari perut berarti yang kalian bisa asumsikan jangan-jangan ini kondisi apa. Kalau misalnya dia hamil terus mulai nyari-nyari perutnya, ada orang Jawa di sini? Boleh tahu semua atau bukan? Jadi kalau di bahasa UKMPPD, bahasa ujian nasional itu bisa dipakai bahasa yang dipakai di Jawa, bahasa kencang-kencang lah, kenyang-kenyangan lah, yang sebenarnya itu bukan bahasanya kita kan. Jadi mungkin kalau di Gorontalo kalian orang bilang apa? Perut tegang atau nyari perut. Jadi kalau yang kencang-kencang itu kira-kira apa? Kalau pasien sudah masuk rumah sakit, kontraksi apa istilahnya? Kontraksi pasok ya, apa? Dixtandis ya. Jadi bisa pasien datang dengan dixtandis itu, jadi kalian exclude kemungkinan bahwa ini bukan kontraksi yang sebenarnya ya. Jadi kemungkinan ini dixtandis, jadi makanya harus ditanyakan. Jadi ibu rasa kencang-kencang, rasa tegang perutnya itu apakah terus-menerus atau suka hilang-hilang ya? Sekalinya muncul itu berapa lama ya? Oke, apalagi setelah itu kalau misalnya dia mungkin datang dengan flek atau datang dengan ada rembesan air, tanya dari kapan, apakah sudah berusaha diobati atau tidak, dan lain sebagainya. Dan paling penting, ini paling penting,
kebanyakan pasien-pasien datang dengan keluhan yang tadi, nyeri perut, entah nyari pinggang, nyari perut bagian bawah, atau ada flek, rembesan air, rembesan darah, ada keluar lendir dari jalan lahir. Kemungkinan penyebab paling sering adalah adanya berhubungan, ya. Jadi tolong ditanyakan apa penyebabnya, ya, karena itu bisa memicu kontraksi. Jadi bukan pemeriksaan X lagi kalau misalnya dia datang dengan keluhan nyeri perut tiba-tiba, terus dia rasakan terus-menerus. Kalian cari kemungkinannya apakah benar ada berhubungan atau tidak. Kalau benar berhubungan itu bisa memicu kontraksi dan bahkan bisa terjadi partus prematur. Ya, jadi itu sering sekali. Jadi kasusnya tuh tidak jarang, sering, hampir selalu. Ya, kalau datang pasien usia kehamilan masih kurang bulan, penyebabnya itu. Ya, jadi hati-hati, jangan kalian anggap oh ini cuma kontraksi palsu ibu. No, ya, kalau jelas dia karena ada riwayat berhubungan, biasanya justru partus prematur. Oke, kemudian sudah setelah keluhan utamanya. Kemudian kita masuk pada riwayat kehamilan. Nah, riwayat kehamilan ini yang tadi saya bilang juga ya tidak relevan ketika ditanyakan kalau pasien yang kontrol sudah kedua atau ketiga kali. Jadi kalau memang pasien baru datang pertama kali maka ditanyakan G-nya apa? G-nya A-nya. Oke, kalau misalnya dia datang hamil ke 2, kemudian apa yang kalian mau tanya lagi? Oh, ini hamil kedua, berarti G-nya G2. Kemudian apa lagi? Mau ditanya selain itu, apakah ibu pernah aborsi atau tidak? Apakah ibu pernah keguguran atau tidak? Karena kebanyakan pasien itu mereka anggap keguguran itu bukan hamil. Ya, jadi kalau kalian tanya ibu, ini sudah kehamilan yang keberapa? Oh, ini kehamilan yang ketiga dok. Oh, itu yang dia anggap ketika dia hamil, ya, dia hamil sampai melahirkan, ya. Jadi yang dia aborsi, misalnya dia sudah aborsi 3 kali, tapi itu kan abortus. Biasa mereka tidak anggap itu sebuah kehamilan. Jadi mereka hanya mengakui bahwa saya sudah hamil 3 kali. Aborsi tidak gitu. Jadi ditanyakan apakah ibu sudah pernah mengalami keguguran atau tidak. Ketika mengalami keguguran ditanya, maka berarti G-nya berubah kan? Ya, jadi G-nya bukan 3 lagi, bukan 2 lagi, ya. Jadi berubah ditambah dengan jumlah dia aborsi berapa kali. Ya, jadi kalau ditanya, jadi perbaiki pola pertanyaan, perbaiki bahasa kalian untuk bertanya karena bisa jadi misinterpretasi dari si pasien itu sendiri. Kemudian apa lagi? Jadi G-nya sudah bisa diperkirakan ya, Pak. P itu pasien yang aborsi batasannya berapa minggu? Oke, jadi ada referensi yang menyatakan 20 minggu, ada yang juga 22 minggu. Jadi kalau misalnya dia mengalami kegagalan kehamilannya di usia yang sudah masuk 24 minggu, maka itu sudah hitungannya partus, ya. Pada beberapa pasien karena dia rasa itu dia bukan melahirkan, misalnya janinnya terlalu kecil atau janinnya meninggal sehingga dia tidak lahirkan karena dibantu dengan proses kurentase dan lain sebagainya, maka biasanya juga mereka itu sebagai keguguran. Padahal itu kalau secara definisi itu masih sudah masuk pada partus, ya. Jadi hati-hati dalam penentuan itu, jadi dianalisis baik-baik. Kemudian ini pertanyaan yang cukup sensitif tapi harus wajib ditanyakan. Riwayat perkawinan, ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ibu ini kehamilan keberapa? Kehamilan ketiga, ya. Ada suaminya, ternyata suami yang kedua, ya. Dia itu kehamilan kedua pada suami yang kedua, ya. Karena kalian bertanya di depan suaminya, ya dia tidak mau jawab, dia punya riwayat kehamilan yang ada 5 di suami pertama, ya. Jadi jangan lupa ditanyakan. Maka G secara diagnosa berubah lagi. Yang tadi kalian karena informasinya masih kurang, jadi dibilang oh saya sudah 2 kali hamil, oh ternyata ada 5 anak kemarin di suami pertama, maka jadi G7, ya. Jadi anamnesisnya memang cukup sensitif tapi patut ditanyakan, ya. Terima kasih, Mas. Jadi
perkawinannya mungkin memang agak kurang enak ya, bahkan saya pun tidak pernah menanyakan tentang ini ke pasien ya, jadi bisa dibantu ke bidan. Tapi ketika kalian tidak punya bidan yang menemani, maka kalian harus tanyakan tentang ini ya. Jadi riwayat perkawinan dan juga berapa lama usia perkawinannya ya. Jadi perkawinan ya, jadi bukan pernikahan, perkawinan ya. Jadi ini kita tidak bicara masalah hukum negara, masalah hukum agama, tapi tentang kebutuhan biologis manusia ya. Jadi tanya ya, jadi don't judge mau dia bilang dia menikah ataupun tidak, itu kita di luar dari itu semua ya. Karena kalau kalian nanti sudah bertugas, ada banyak sekali cerita-cerita yang di luar kalian punya ekspektasi ya. Jadi singkirkan itu semua, jadi kalian hanya belajar lebih objektif tentang ini. Jadi hanya untuk kebutuhan pasien ini mau kita tolong, adakah kemungkinan penyakit atau gangguan atau abnormalitas yang bisa timbul dari dia karena dia punya riwayat yang kemarin ya. Jadi bukan karena yang lain-lain. Oke, ada juga beberapa pasien yang suka sensitif juga kalau ditanya-tanya tidak mau dijawab. Bilang ya, kalian bertanya ini untuk kebutuhan ibu itu sendiri ya, untuk memperkirakan adanya kemungkinan masalah yang bisa timbul pada kehamilan yang kali ini akibat riwayat yang sebelum-sebelumnya ya. Selanjutnya riwayat ANC, kemudian riwayat kontrasepsi. Riwayat kontrasepsi juga cukup penting untuk ditanyakan karena ada beberapa gangguan kehamilan yang timbul itu justru karena penggunaan kontrasepsi ya. Jadi berbeda pemakaian kontrasepsinya, maka juga bisa berpotensi berbeda penyakit yang muncul ya. Salah satunya apa? Kehamilan ektopik pada pasien-pasien pengguna kontrasepsi IUD ya. Jadi beberapa kasus tidak jarang ya, cukup banyak pasien sementara penggunaan IUD atau ada riwayat penggunaan IUD sebelumnya justru mengalami kondisi kehamilan ektopik. Jadi itu cukup sering ya. Jadi kalau kalian misalnya pasien baru datang di masa-masa kehamilan awal, dia ini ANC pertama, maka kalian harus cukup aware untuk menyingkirkan kemungkinan ini bukan kehamilan ektopik. Jadi misalnya dia baru datang ANC pertama kali dari riwayat IUD, kemudian ada riwayat demam-demam, itu harus hati-hati ya. Riwayat demam, kemudian riwayat nyeri-nyeri perut terus-menerus ya. Normalnya kehamilan yang paling cuma hiperemesis gravidarum, tidak disertai dengan nyeri perut ya. Tapi kalau dia hamil HCG positif, kemudian ada nyeri-nyeri perut, hati-hati, kondisi kehamilan ektopik ya. Jadi itu patut ditanyakan. Kemudian riwayat ANC sebelumnya dan juga kondisi kehamilan yang sekarang, apakah ada perbedaan dengan kondisi kehamilan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ini HPHT, hari pertama haid terakhir, bukan hari terakhir haid terakhir, hari terakhir haid terakhir ya. Karena kalian ingat kalian punya hari pertama haid terakhir? Cewek-cewek ingat? Ingat? Tidak ingat. Tidak ingat, tidak boleh ya. Kalian tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau cewek-cewek entah itu taruh di handphone atau kalian print sendiri atau kalian beli kalender centangnya, tidak boleh. Kalian itu tenaga medis nantinya, jadi kalian orang kesehatan harus ingat ya, biasakan. Oke? Bukan untuk kepentingan yang lain-lain, tapi ada banyak sekali hal-hal yang bisa di-trace dari si hari pertama haid terakhir. Oke? Biasakan dari sekarang. Oke? Mencatat hari pertama haid terakhir. Nah, pasien-pasien itu biasa tuh mereka justru ingatnya hari terakhirnya. Jadi, oh saya baru habis haid minggu kemarin dok. Tidak boleh. Kalian harus trace sampai di kemungkinan yang paling kecil ada kesalahan bahwa oh di sini dia punya hari pertama haid terakhir. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh saya terakhir haid minggu kemarin dok, berarti kalian mundur di 4 atau 5 hari ke belakang. Kalau misalnya dia masih bingung, aduh kayaknya saya haid bulan kemarin dok. Nah, tanya lagi, kira-kira awal bulan, tengah bulan, akhir bulan ya, cocok tanya. Apalagi kalau misalnya kebetulan lagi ada momentum lebaran atau ada momentum hari apa begitu, ibu sebelum hari ini tidak, sebelum momen ini tidak ya. Jadi dicari di mana kemungkinan yang paling mendekati dia punya hari pertama haid terakhir ya. Syukur-syukur kalau kalian dapat pasien yang mungkin bisa ingat, tapi banyak yang tidak ya.
Ini untuk kepentingan apa? Kepentingan rumus Nagel ya. Jadi rumus Nagel harinya ditambah, bulannya 3, tahunnya bulan tidak selalu ditambah 1 ya. Jadi kalau masih awal tahun maka tidak perlu ditambah 1. Oke, jadi itu untuk taksiran hari lahirannya. Oke, hari perkiraan lahiran HPL. Ini akan nanti kalian catat di buku ibu, buku KIA ya, buku warna pink. Ada yang belum pernah lihat buku ini? Nomor hidupnya belum pernah lihat? Pernah lihat? Hah? Belum? Jadi pertama kali? Belum? Oh, pernah? Cek pernah semua? Belum pernah lihat ya? Oke, in real life belum pernah lihat sama sekali. Ini pertama kali. Sudah, ini buku pink. Ini buku terstandarisasi nasional ya. Jadi orang kaya, orang sultan atau rakyat jelata atau orang di ujung Sabang sampai Merauke semuanya pakai buku KIA. Ya, walaupun mungkin ada yang dia di dokter obstetri yang premium lah, tetap dia harus punya buku KIA sebagai cadangannya. Jadi ini terstandarisasi. Jadi kalian misalnya hamil terus punya buku KIA, atau ada kalian punya pasien dia dari ujung Aceh, kemudian dia ada perjalanan mau ke Papua, jadi tidak usah repot-repot cari informasi yang lain untuk tanya-tanya ke pasien yang kesakitan. Buka saja buku KIA-nya, ada rekamannya semua. Ya, selama dia disiplin untuk melakukan pemeriksaan di tenaga kesehatan, maka pasti ada catatan di sini. Karena ini terstandar nasional. Ya, jadi kalian mau buka, kalian mau lihat info apa semuanya ada di sini. Oke? Kemudian selanjutnya, oke, masuk pada pemeriksaan. Jadi seperti biasa kita lakukan pemeriksaan keadaan umumnya, kemudian lakukan PTV. PTV-nya apa yang paling penting pada hewan? Tekanan darah untuk kepentingan kalian mau trace apakah ini dia adanya kemungkinan atau lagi dalam kondisi preeclampsia. Ya, kemudian ini nilai status gizi. Nilai itu apa? Lingkar lengan atas. Jadi kenapa lingkar lengan atas penting? Obes. Apa? IMT kan beda. IMT apa? Lila yang saya tanya lila. Lila itu untuk kepentingan apa? Iya, gizi apa? Jadi pasien yang lilanya kurang itu IMT-nya cukup nih, bagus IMT-nya bagus, tapi lilanya kecil, kurang dari normal. Itu bisa mengindikasikan ibu hamil dengan KEK, kekurangan energi kalori. Ya, jadi pasien itu dia kurang makan, ya, jadi asupan proteinnya kemungkinan dan kalorinya itu kurang. Ya, jadi diukur lewat KEK. Jadi kalau dia kecil lingkar lengan atasnya, jadi kalian punya edukasi tentu akan lebih ekstra lagi. Jadi ibu tolong makan banyak protein, tolong banyak makan, kalau bisa dibus pakai es krim ya. Karena ada pasien yang dianjurkan minum es krim cuma ibu hamil ya. Tidak pasien yang lain disuruh makan es krim, tidak kecuali ibu hamil ya. Jadi itu penting, lila. Ya, jadi diukur lingkar lengan atasnya dengan KEK. Jadi kalau ada ibu hamil, kalian lihat, oh ternyata dia ada mesolipolisis disuntik ya, beda lagi ceritanya ya. Ini suntik lemak ya, beda lagi. Tapi kalau yang tidak pernah suntik, terus kecil lengannya, maka itu kurus. Ya, bukan kurus, kurang KEK, kurang energi kalori. Jadi kalau kalian mau menegakkan diagnosis pun itu harus ditambah di belakang kalau bilangnya kurang. Selanjutnya sudah, kalian mau masuk pada pemeriksaan obstetrinya ya. Jadi kalian jelaskan bahwa ini pemeriksaan kemungkinan besar akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena ibu akan disentuh pada bagian perut, mungkin akan ada penekanan sedikit
akan tidak nyaman, tapi akan melakukan seprofesional mungkin. Juga ini untuk kebutuhan menilai posisi janin. Oke, dan juga menilai detak jantung dirinya serta untuk taksiran berat badannya. Oke, Ibu sudah bersedia, maka kita lakukan pemeriksaan Leopold. Leopold itu ada yang nama Leopold? Pernah ada temannya nama Leopold? Leopold itu orang ya, penemu ya. Yang kita baca sejarahnya. Saya juga ada teman nama Leopold, tapi saya mendengar. Oke, lanjut. Izin. Jadi yang paling penting adalah alat dan bahan, meteran, ukur, linear, bersama TFU, kemudian handscoon, kemudian ini lenek ya, jadi monoaural lenek. Lenek itu nama orang juga ya, jadi kalian baca lagi sejarahnya kenapa dengar pakai ini bukan dengar pakai stetoskop. Kan lebih dulu ada stetoskop ketimbang lenek ya, jadi cari tahu kenapa ada lenek ini. Kemudian apa lagi? Sudah menikah, cuci tangan, termometer buat apa? Ukur suhu. Ini untuk ukur tapi ini dulu biasa untuk banyak sih. Oke, inilah jangan lupa. Oke, jadi sebelum masuk pada pemeriksaan Leopold, kita lakukan pemeriksaan TFU dulu. Jadi sebenarnya TFU ini dia ada opsinya. Jadi kalian melakukan pemeriksaan di awal atau di akhir. Cuman kenapa ada pilihan pemeriksaan di akhir? Karena takutnya lupa ya. Jadi kalau dari awal dilakukan pemeriksaan bisa jadi lupa dan tidak tercatat. Kalau misalnya kalian punya asisten, maka silahkan lakukan pemeriksaan pada awal dan setelah itu minta untuk dicatat. Karena pemeriksaan tinggi fundus uteri ini untuk kebutuhan apa? Selain menilai usia kehamilan, juga untuk menilai atau untuk kebutuhan menghitung taksiran apa? TBJ, taksiran berat janin. Kalau nggak nomor begini, terus tadi ini bagus. Oke. Bulat. Sudahlah. Oke. Jadi kita lakukan pemeriksaan TFU terlebih dahulu. Jadi pakai meteran. Meteran ini jadi titik nolnya. Jadi kalau di meteran ini kan ada inci dan juga sentimeter. Ada katanya referensi yang bilang si sentimeter ini dia harus menghadap ke belakang. Jadi yang menghadap ke kalian itu hanya bagian incinya, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau sentimeternya menghadap ke kalian, ini akan mengakibatkan subjektivitas perhitungan. Jadi kalau misalnya sini, terus misalnya kurang nih, kalian mau geser-geser, katanya begitu. Tapi harusnya kan tidak. Kalian kalau mau cari objektif kan harusnya ya objektif saja, penilaiannya mau di sebelah mana ya sudah oke aja. Tapi katanya referensi yang lain mengatakan bahwa sentimeter lebih baik menghadap ke belakang supaya ketika setelah pengukuran dilihat oh sudah selesai. Jadi tidak ada subjektivitas geser-geser supaya cukup, supaya genap di sini. Jadi kalau ada yang nanggung ya orang-orang OCD dia tidak mau nanggung, dia kasih genapkan. Oke, jadi cara ukur TFU adalah titik nol berada di bagian terbawah dari uterus, yaitu di tepi atas dari simfisis pubis ya. Ini coba tekan keras, itu simfisis pubis ya. Nah, jadi di sini, jadi kalian punya tangan, si titik nol itu dia berada di atas dari simfisis pubis. Kemudian
tarik garis lurus melewati umbilikus, kemudian sampai ke arah apa di sini? Processus xiphoideus. Processus xiphoideus. Nah, kalau kalian hanya mengukur tinggi abdomen saja, maka sampai ke processus xiphoideus. Tapi kalau kalian mau mengukur tinggi fundus uteri, maka kalian harus ada sedikit penekanan yang lembut untuk mencari puncak dari uterus ya. Jadi si ibu jari menekan secara perlahan di titik yang masih sejajar dengan processus xiphoideus. Jadi ditekan, dicari di mana puncak dari si uterus, karena biasanya kalau lapisan kulit perutnya atau lemaknya cukup tebal, maka ini bisa salah ukur ya. Jadi harus ditekan, kalian cari di mana puncak uterusnya ya. Jadi titiknya masih lurus dengan processus xiphoideus, tidak boleh di sebelah sini, tidak boleh di sebelah sini. Nah, entah secara visual kalian lihat, oh ini dia punya perut dok kayak miring. No, tetap dia harus sejajar ya. Mau dia miring kayak melintang kayak atau apapun itu tetap harus mengikuti garis lurus dari simplicis bovis sampai ke processus xiphoideus. Sedikit penekanan ketiga ini begini ya. Nah, ini dapat puncak uterusnya, kemudian dibalik. Lihat. Oh, ternyata dia berapa cm? 33 cm. Oke, jadi itu adalah TFU. Jadi dicatat TFU 33 cm gitu. Nah, di penuntun kita bisa lakukan perkiraan untuk taksiran berat badan janin ditambah dengan dikali dengan lingkar perut. Jadi sebagai puncaknya itu dianggap pada bagian umbilikalnya. Nah, ada referensi yang lain lagi. Jadi ada rumus Johnson ya. Jadi rumus Johnson ini dia punya konstanta. Jadi konstantanya ada bukan konstanta. Jadi rumusnya adalah TFU dikurangi konstanta dikali 155. Tapi konstantanya itu dia ada ketentuannya. Jadi ada opsinya kalau misalnya pada pemeriksaan Leopold, pada Leopold 4 itu kalau dia sudah masuk pintu atas panggul maka konstantanya berubah. Jadi ada yang 11 dan juga 12. 11 belum masuk, 12 sudah masuk atau terbalik, lupa. Ya, jadi dikurang 11, TFU dikurang 11 atau kurang 12, kemudian dikali 155 maka didapatkanlah taksiran berat badan janin. Oke, opsi yang kedua yang sama dengan di penuntun langsung dikali dengan lingkar perut. Oke, sudah selesai pengukuran tinggi fundus uteri dan juga taksiran berat badan janin. Kita masuk pada pemeriksaan Leopold. Jadi TFU itu tidak masuk di Leopold ya. Jadi Leopold hanya untuk melakukan perabaan untuk menentukan presentasi atau posisi bayi. Ya, jadi Leopold 1 kita sebagai pemeriksa berada di sebelah kanan menghadap ke arah Ibu. kepala ibu ya. Jadi Leopold 1 adalah untuk meraba bagian janin yang berada di bagian atas atau bagian fundus uterinya ya. Jadi cara merabanya adalah 2 tangan. Jadi yang diraba jadi 4 bagian atau 4 posisi bayi. Jadi bayi nih kan dia melengkung begini ya. Jadi di bawah ada kepala, kemudian di sini ada bokong, kemudian sisian di sininya ada punggung, sisian di sininya ada bagian-bagian kecil yang berarti ekstremitas ya. Jadi yang kalian cari hanya 4 bagian ini. Jadi tidak ada lagi dicari kalian mau cari leher, kalian mau cari apa lagi, perut, tidak ada ya. Jadi hanya bisa raba kepala, punggung, bokong dan juga ekstremitas, gabungan dari ekstremitasnya. Oke, jadi sekarang kita mau raba bagian paling atas ada apa ya. Jadi cara merabanya 2 tangan ini pertama saling mengkonfirmasi. Jadi jadi diraba. Jadi ketika mulai yakin maka ingat bayi di dalam itu dia terendam di dalam air ketuban. Jadi kalau kalian gerak-gerak begini saling mendorong begini maka kalian tidak akan dapat pemeriksaannya ya. Kalian tidak akan teraba apa-apa. Jadi salah satu tangan ketika setelah mengkonfirmasi 1, 2 satu harus melakukan fiksasi ya. Jadi difiksasi sampai sini, ini kalian untuk mengkonfirmasi benarkah yang saya raba ya. Jadi kalau misalnya teraba bagian besar dan lunak bulat, kemungkinan
kandungan itu bokong. Kalau dia bulat kemudian melenting dan keras melenting, berarti kemungkinan kepala. Kalau dia teraba besar dan juga memanjang dan juga seperti ada tahanan, maka kemungkinan besar itu adalah punggung. Ya, kalau dia teraba ada bagian-bagian kecil, sebagian teraba seperti ada yang kosong, maka kemungkinan besar itu adalah bagian ekstremitas. Ya, jadi kalau posisi dia lintang, maka bisa di sini punggung atau di sini ekstremitas. Oke, di sini teraba misalnya apa tadi? Besar, bagian besar, bulat dan juga lunak, maka berarti itu bokong. Ya, jadi sudah. Jadi jangan lupa ya. Jadi pertama meraba, kemudian ketika kalian mulai yakin lakukan fiksasi, kemudian diraba dengan jari yang sini. Ketika kalian mulai sudah mulai ada ini sudah mulai kayaknya ini benar bokong. Jadi ganti lagi, ini yang jadi fiksasi, ini yang jadi meraba. Jadi ya benar. Ini bulat lunak, berarti saya bokong. Oke, selesai level 1. Berarti di sini ada bokong. Tapi di bawah itu kepala. Apakah mungkin di sini punggung? Tidak mungkin ya. Masih dia bokong di punggung dan dia bokong di bawah coba. Oke. Kemudian sekarang kalian mau cari dia punya posisi punggung, ya. Jadi dia di level 2. Level 2 itu untuk meraba sisi lateral kiri dan kanan dari si bayi. Nah, jadi sama juga, jadi diraba ketika kalian sudah mulai yakin, ini seperti yang di sebelah sini punggung, maka kalian lakukan tahanan di sini, kemudian kalian raba. Ya, kalian sudah dapat, kemungkinan benar, kalian mau konfirmasi lagi, di sini yang fiksasi, di sini yang meraba, supaya dia terfiksasi, kalian bisa lebih jelas untuk meraba. Karena kalau begini terus, itu baik, gerak-gerak juga ke sana kemari, jadi kalian punya pemeriksaan tidak akurat. Oke, jadi ternyata teraba di sini ada bagian besar seperti ada tahanan dan juga memanjang. Berarti di sini punggung. Di sini ada bagian kecil-kecil, maka di sini adalah bagian ekstremitas. Berarti dia punggung kanan, ya. Jadi pada pemeriksaan itu biasa kita pakai istilah puka atau puki. Jadi punggung kanan dan juga punggung kiri, ya. Jadi kalau ada yang si tukang catat, dia puka atau puki, jadi punggung kiri, ya. Ada yang senyum-senyum? Ya. Jadi itu istilah dari kita. Jadi punggung kanan atau punggung kiri selesai. Kita lanjut pada pemeriksaan level 3. Level 3 untuk kebutuhan apa? Ya, jadi bukan lagi menilai presentasi apa yang ada di bawah sini, karena kalau di sini bokong sudah pasti di sini kepala, ya. Jadi bukan lagi mau menilai ini kepala atau kaki atau bokong, karena sudah pasti kepala. Kalian dapat di sini punggung, kalian dapat di sini bokong, jadi di sini pasti kepala. Ya, kalau di sini kepala maka di sini pasti bokong. Ya, walaupun mungkin dia ada letak publik dan letak yang berbagai macam lagi letak-letak yang lain, tapi dalam pemeriksaan yang standar kalian kan meraba bagian-bagian mesasa. Jadi kalau misalnya misalnya posisinya nih ekstrim sekali, aneh, entah dia telungkup, itu kalian pasti tidak akan dapat pemeriksaan semudah itu. Di sini kalian sudah dapat bokong, terus ternyata tiba-tiba dia telungkup, tuh tidak mungkin, ya. Jadi dari awal pemeriksaan pasti sudah rancu. Ini apa sih? Lanjut di level 2 masih rancu lagi, berarti ini posisinya tidak normal. Ini pasti posisinya yang di luar dari yang entah bokong, kepala atau lintang. Karena ada posisi-posisi ekstrimnya, entah itu oblik, telungkup, telentang begini, jadi kalian tidak akan meraba, tidak bisa meraba apa-apa, ya. Jadi hanya akan ditemukan dalam pemeriksaan standar ini, ya, posisi-posisi yang lumrah, ya. Kalau tidak lumrah dari awal kalian melakukan pemeriksaan pasti lanjut. Lanjut di posisi level 3. Jadi yang kita lakukan adalah untuk mengkonfirmasi bagian terbawah janin sudah masuk pada pintu atas panggul atau tidak, ya. Jadi cara periksanya adalah tangan yang satu memfiksasi janinnya, kemudian
tangan yang satunya lagi mencengkram bagian paling bawah dengan lembut ya. Jadi dicengkram, kemudian dilakukan konfirmasi apakah dia mobile atau terfiksir ya. Kalau dia masih bisa gerak, masih bisa goyang begini, berarti dia masih mobile, berarti dia belum masuk pintu atas panggul. Karena kalau dia sudah terfiksir, berarti si kepala bayinya tuh sudah masuk di pintu atas panggul, maka kalian mau goyang begini tidak bisa ya, dia terfiksir karena kan ini tulang keras, kalian mau goyang bagaimana tidak bisa ya. Jadi makanya itu pentingnya, itu yang dicari, mobile atau sudah terfiksir. Kalau terfiksir maka kalian lanjut pada pemeriksaan Leopold 4. Kalau dia masih mobile tidak perlu dilanjutkan pada Leopold 4, karena Leopold 4 untuk menilai seberapa jauh masuk pada pintu atas panggul bagian terbawah dari janin. Oke? Jadi pada Leopold 4 ada yang namanya konvergen atau divergen. Maksudnya apa? Jadi tangan kalian oke, Leopold 4 posisi pemeriksa berubah ya, menghadap ke arah kaki ibu. Jadi posisi tangannya kalian meraba bagian terbawah janin ya. Jadi tepi tangan kalian ada pada bagian dari sias kiri dan kanan ya. Jadi ketika kepala bayi masih masih belum masuk di pintu atas panggul, maka masih 5/5 kalian masih bisa teraba semuanya ini. Jadi 5 jarinya kalian masih bisa teraba kepala bayi ya. Jadi kalian punya tangan masih posisi divergen, jadi masih berarti dua sisi. Jadi tangannya masih berada begini, masih saling terpisah ya. Karena kepalanya kan kalau misalnya dia sudah masuk semua, jadi kalian punya tangan akan turun ya. Jadi kan ini posisi kepalanya, ini leher ya. Jadi kalau kepalanya sudah masuk semua, kalian sudah tidak bisa lagi atau si bokongnya ya, bokong, jadi bagian pinggangnya jadi sudah mulai mengecil ya. Jadi kalian punya tangan justru akan saling bertemu ya. Jadi posisi konvergen. Kalau posisi konvergen berarti sudah masuk di pintu atas panggul semuanya, karena kalian punya tangan sudah saling ketemu ya. Kalau masih belum masuk maka masih saling masih terpisah. Jadi makin turun makin ketemu kalian punya tangan ya. Kalau misalnya masih setengah masuk, ini jadi 2/5 ya, ini 2. Jadi kalau misalnya dia sudah 0/5 maka semuanya sudah masuk di pintu atas panggul ya. Jadi sudah dekat, dia mau proses persalinan, tinggal tunggu pematangan serviksnya, sudah keluarlah adenanya. Oke, boleh paham Leopold 4 ya. Selanjutnya apa? Auskultasi ya. Oke, Leopold 4 selesai, kita masuk pada auskultasi. Nah, ini untuk mendengar denyut DJJ, apa namanya? Denyut jantung janin. Denyut jantung janin. Jadi denyut jantung janin itu dia normalnya 120 sampai 160 kali per menit ya. Kurang atau lebih dari itu dia masuk kategori gawat janin. Nah, kita butuh alat yang namanya lenek kalau memang puskesmasnya atau vaskesnya kalian memang masih belum punya Doppler ya. Doppler sekarang ada yang harga 100 ribuan, jadi saya sudah hampir tidak pernah pakai itu ya. Mau dimanapun itu kayaknya sudah tidak ada lagi pakai ini ya. Jadi semuanya kayaknya sudah pakai Doppler ya. Tapi tidak apa-apa, siapa tahu ada perang dunia, jadi kalian punya Doppler tidak ada lagi yang dijual, jadi kalian pakai lenek lagi, kembali lagi ke masa jadul. Jadi titik mendengarkan si denyut jantung janin ada pada bagian punggung. Kenapa punggung? Kenapa bukan kepala? Kenapa bukan bokong? Iyalah, dan kalian mau dengar denyut jantungnya ya. Jadi denyut jantung pasti ada pada bagian punggungnya. Nah, punggungnya bagaimana cara menentukan titik? Apakah di sini, di sini, di sini, di sini? Oke, jadi ada referensi yang mengatakan bahwa kalau kalian mau pasien ini posisi puka ya, punggung kanan. Nah, punggung kanan dengan presentasi bawah kepala. Jadi kalau dia presentasi bawah kepala, maka kalian tarik garis miring
miring dari umbilikal ke sias kanan, kemudian kalian ukur sepertiga dari si umbilikal, disitulah titik atau punktum maksimum dari denyut jantung janin. Jadi kalian dengar di situ. Kalau misalnya dia kepalanya di sebelah sini, maka tarik garis dari umbilikal ke artus costa kanan, kemudian sepertiganya, disitulah punktum maksimum dari mendengarkan DJJ janin. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kiri ya berarti ke sana, jadi sepertiga. Disitulah lokasi terbaik untuk mendengarkan denyut jantung janin. Caranya seperti apa? Misalnya ini ya, kepala, kemudian kanan. Jadi sepertiganya ini, jadi di sini. Di sini kalian punya telinga. Jadi tergantung. Kalau saya pakai jamnya di tangan kanan. Berarti saya hadapnya ke sana, kemudian mata mengarah ke jam, atau jam ada di dinding, atau jam ada di handphone, entah terserah. Jadi menyesuaikan saja kalian punya posisi. Ada beberapa referensi yang bilang satu tangan yang ini kan ada yang begini, ada juga yang tidak perlu difiksasi pakai tangan, ya. Jadi bisa langsung. Jadi tangan yang satunya di mana? Tangan yang satunya ada di arteri radialisnya ibu. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan menilai apakah yang kalian dengar dari untuk mendengar DJJ ini reguler, jangan-jangan sama bunyinya, sama iramanya dengan nadinya ibu. Kalau sama berarti salah dengar kalian, itu bukan denyut jantung janin, itu entah itu aorta abdominalnya si ibu, atau justru bunyi dari jantung ibu itu sendiri, ya. Jadi harus hati-hati. Jadi berbeda, mau dia sekandung pun mereka dalam satu tubuh, tapi iramanya harus berbeda, tidak sama, ya. Itu ada referensi yang bilang begitu. Jadi yang satu tangannya di arteri radialisnya ibu, tapi ada juga yang bilang ya sudah, tinggal didengar saja, yakin posisinya benar maka pasti itu bunyinya. Oke, jadi ingat ya posisinya begini, kemudian dengar. Jadi ada referensi yang bilang dihitung 5 detik pertama, kemudian 5 detik ketiga, dan juga 5 detik kelima dijumlahkan dikali 4. Tapi kalau di penonton disuruh hitung penuh selama 60 detik. Kayaknya kalau menurut saya lebih gampang yang di penonton. Jadi dihitung sepanjang 60 detik berapa kali per menit bunyinya. Ya, nanti dicoba, ini bisa terdengar bunyi DJJ-nya. Iya. Kemudian apa lagi? Sudah? Sudah selesai pemeriksaannya. Segala apapun temuan didapatkan dalam pemeriksaan, dilakukan pencatatan pada buku KIA. Oke, jadi ini buku KIA, ini sangat informatif ya. Jadi mau pasien sultan, pasien dokter jelata semua harus punya. Jadi ini buku KIA, ini nama ibu, jadi dikeluarkan di mana, di provinsi mana, di kota mana. Terus ini saking kita punya sistem tuh sebenarnya sudah terintegrasi dengan baik. Di sini ada calon pendonor darah tuh sudah disiapkan dari awal kehamilan. Ya, jadi normalnya orang hamil ketika dia tahu hamil, karena ini kan 9 bulan kan, panjang. Ya, jadi tidak ada yang tiba-tiba. Jadi semuanya sudah dipersiapkan. Nah, berbeda dengan kasus-kasus yang mungkin kehamilan di luar pernikahan, mereka tuh tidak siap. Ya, jadi kalian jadi nakes ya akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu, pasien yang punya berat tidak ada pendonor, padahal sebenarnya sistemnya sudah menyiapkan. Ini calon pendonor darah bahkan sudah harus diurus namanya transportasi yang dia punya, yang kemungkinan akan dipakai ketika nanti dia ditransfer ke fasilitas kesehatan ketika mau melahirkan pun sudah disiapkan, ya. Jadi sebenarnya, dan ini kalian tahu apa? Ini ditempel di rumahnya pasien, ya. Jadi di pintu rumahnya supaya bidan desanya ketika jalan-jalan, oh ada stiker pink, oh ada ibu hamil di dalam situ, ya. Jadi kita punya sistem, walaupun Indonesia gelap, tapi sebenarnya ada sisi terangnya, ya. Jadi ini diisi oleh ibu, identitasnya semua, ya, golongan darah, pembiayaan, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian ada cukup informatif ya. Jadi dibanding buku-buku bestseller di luar sana yang ada di Gramedia, ini cukup informatifnya. Perjalanan menjadi seorang ibu, 1000 hari pertama kehidupan, kehamilan, ya, jadi perkembangan otak anak. Kemudian ini, jadi di trimester
persatu apa yang harus dilakukan, apa saja yang kemungkinan akan dialami, ya ada semuanya. Jadi panduan makannya dia harus berapa porsi di 12 minggu pertama, ada semua kebutuhan kalorinya. Nah ini ingat, pada pasien-pasien ibu hamil pada pertama kali datang itu rutinnya semua ibu hamil itu dapat 90 hari konsumsi tablet tambah darah ya. Jadi di sini ini dia punya catatan ya. Jadi di sini ada semuanya. Kemudian ini ada tanda bahaya trimester 1, perawatan sehari-hari. Ya, ini diisi oleh ibu, diikut kelas apa saja, dia ada keluhan apa saja, lengkap. Tempat kalian ada di mana? Tempat kalian ada di belakang. Ini kan masih pengetahuan untuk ibu semuanya. Dilengkapi dengan gambar ya, yang cukup representatif. Jadi setiap 1 kali kehamilan dan 1 anak ini dipakai ya. Jadi ini ada catatan untuk anak, tumbuh kembangnya, riwayat imunisasi, riwayat keluhan dan lain sebagainya sampai usia 5 tahun. Tempat kalian ada di mana? Tempat kalian ada di sini ya. Jadi pengukuran dan pencatatan oleh tenaga kesehatan ya. Walaupun memang terus terang jarang, saya bahkan hampir tidak pernah mengisi ini kecuali di zaman saya masih di puskesmas waktu internship ya. Selebihnya tuh bidan ya. Jadi yang tadi kalian punya riwayat pemeriksaan, tanggal periksa, tempat periksa, ini ANC karena standarnya adalah 3 kali kunjungan ya. Jadi trimester 1, trimester 2, trimester 3 ya. Trimester 3 itu 3 kali kunjungan. Oke, itu ANC-nya. Jadi ini sudah disiapkan beberapa kotak. Jadi dia mau pemeriksaan di dokter spesialis secara mandiri atau di puskesmas, dicatat di sini. Nah, periksa tempat periksa. Nah, berat badan, oh iya tadi saya lupa bilang ya, jangan lupa ukur, oh iya, IMT sama lila. Berat badannya ditulis di sini, tinggi badannya ditulis di sini, lingkar lengan atasnya ditulis di sini, tekanan darahnya, tinggi fundus uterinya, tinggi rahim. Jadi tinggi fundus uteri yang tadi kalian dapat 33 cm ditulis di sini. Jadi berubah bulan, berubah minggu, berubah lagi dia punya tinggi fundus uteri. Makanya bisa di trace. Oh, ini dia punya TFO kok tidak naik-naik, masih sama terus atau justru makin kecil, makin kecil. Kemudian DJJ-nya. Kemudian tablet tambah darahnya dapat atau tidak. Tes HB. Nah, ini lihat ada bagian yang diarsir. Maka berarti ada tempat pemeriksaan HB itu harus dilakukan dari minggu pertama dan juga trimester ketiga. Nah, di sini bagian arsir berarti sudah tidak perlu. Pemeriksaan protein urea untuk kepentingan apa? Kepentingan apa? Protein urea. Sudah tahu? Preeclampsia. Oke. Protein urea ada pada pasien dengan preeclampsia ya. Jadi kalian bisa menentukan seberapa berat dia punya preeclampsia, walaupun kalian belajar masih ada grade preeclampsia ringan berat atau sudah tidak ada? Belum masuk. Tidak perhatikan. Ya. Jadi preeclampsia itu dulu ada dibagi ya. Jadi preeclampsia ringan dan juga preeclampsia berat. Jadi mengikuti tekanan darahnya, cuman ilmunya berubah lagi, jadi disingkirkan, tidak ada lagi. Jadi pokoknya hanya preeclampsia saja. Nah, di preeclampsia itu kita menilai juga kadar protein ureanya. Jadi kalau misalnya protein urea misalnya positif 3, maka berarti ini preeclampsia. Kalau masih positif 2 atau positif 1 maka dianggap tidak bermakna. Ya, jadi itu diukur ya protein ureanya. Jadi di minggu pertama masih belum relevan karena ini diarsir ya. Jadi belum relevan untuk menilai ini pasien ada kecenderungan jatuh pada kondisi preeclampsia atau tidak. Ya, jadi hanya ada di trimester 2 dan juga trimester 3. Kemudian tes gula darah. Yang tadi siapa yang sebut tadi? Diabetes gestasional ya. Jadi tidak relevan diukur pada minggu pertama dan juga pada trimester pertama dan juga trimester kedua, baru mulai terbaca atau kriteria diagnosa dari diabetes gestasional pada trimester 3. Ya, jadi makanya di sini diarsir. Kemudian USG kalau ada. Nah, ini yang paling penting. Jadi pasien dari Aceh kemudian ada
mau terbang ke Papua, kalian dokter yang di Papua, tolong lihat yang paling penting adalah tentang pemeriksaan screening HIV, sifilis dan juga hepatitis B. Ya, jadi ini patut menjadi perhatian kalian kalau mau periksa pasien. Misalnya ini bukan kunjungan pertama kalinya, kalian buka dulu buku KIA-nya, lihat riwayat yang ada ini. Ya, jadi dia punya screening 3 ini bagaimana, positif, negatif ya, dan ini harus di screening terus menerus. Oke, selesai. Nah ini banyak bidansi yang isi ini. Ya, nanti ada PDF-nya, nanti lihat ya apa saja yang harus diisi. HPHT-nya, tulis di sini, HPL-nya. Nah, kebanyakan justru dokter tuh kalau misalnya mau gampang, tulis aja di sini ya. Jadi tanggal periksa, namanya kalian, terus tulis di sini keluhannya apa, bla bla bla. Terus objektif. Jadi yang didapat SOAP tahu? Pencatatan untuk terintegrasi, catatan integrasi pasien, SOAP subjektif, objektif, assessment, dan juga P-nya apa ya? Lupa. Jadi S-nya ditulis keluhan, objektif itu temuan yang kalian dapat, jadi TTV-nya, kemudian TFU-nya yang tadi kalian ukur, DJJ-nya, lila, IMT-nya itu ditulis di sini semua, HPL, kemudian TBJ-nya, taksiran berat badan janinnya, ya ditulis di sini semua. Sudah deh, selesai. Ini screening preeklamsia, bla 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 bla. Ini kalau sudah di trimester 2, trimester 3. Oke, sudah deh, selesai. Itu saja. Apa yang mau ditanya? Coba diraba-raba sendiri. Sudah isi pubis di sini tulang keras, maka di bagian atas itu yang kalian jadikan dasar menghitung TFU. Ini si bisnis. Jadi kan kondisi polihidramia itu sebenarnya diagnosis apa ya? Dia kondisi yang dinilai dari USG, ya. Jadi kalau kalian punya modalitas USG, maka tidak ada tempat untuk POP.